Dalam sebuah perjalanan sejarah, ternyata ada beberapa faktor penting yang terkadang sulit terungkap karena disimpan secara rapat yang menjadi sebuah rahasia yang akhirnya menimbulkan sebuah pertanyaan dan kontroversi. Seperti beberapa kejadian berikut ini, di mana dokumen-dokumen yang tersimpan menjadi dokumen rahasia. Dan berikut, On The Spot telah merangkumnya dalam 7 dokumen paling rahasia di dunia. Dokumen paling rahasia pertama di dunia dibuka dari kasus tenggelamnya kapal RMS Lancastria. Kapal yang diluncurkan pada tahun 1920 ini adalah kapal yang dipergunakan untuk mengevakuasi pasukan Inggris dan pengungsi sipil dari Perancis. Pada tanggal 17 Juni 1940, Kapten Rudolf Sharp menerima perintah untuk membawa pengungsi dan pasukan sebanyak mungkin ke dalam kapal hingga berjumlah antara 6.000 sampai 9.000 orang. Padahal kapasitas dari kapal tersebut hanya 2.200 orang. Setelah kapal terisi penuh, tiba-tiba saja pasukan Jerman menjatuhkan 4 bom ke kapal Lancastria yang membuat kapal tersebut porak-poranda dan hanya dalam waktu 20 menit saja kapal tenggelam dan langsung menimbulkan korban sebanyak 4.000 orang, baik yang tewas maupun yang mengalami luka-luka. Namun sayangnya, insiden kasus tenggelamnya kapal RMS Lancastria ini ditutup selama bertahun-tahun oleh undang-undang rahasia resmi. Tujuannya adalah dikhawatirkan akan merusak moral sipil masyarakat. Rahasia yang sudah ditutup selama bertahun-tahun ini akhirnya pada tahun 2008 mendapat pengakuan dari pemerintah Skotlandia dengan mengadakan sebuah acara untuk mengenang dan memberikan medali kepada korban kapal RMS Lancastria. Karena sebuah eksperimen membuat sepasang kembar identik Alice dan Paula Bernstein harus berpisah selama bertahun-tahun. Paula dan Alice lahir di New York dan pada tahun 1968 keduanya diadopsi oleh dua keluarga yang berbeda. Keduanya harus dipisahkan karena sebuah percobaan eksperimen yang dilakukan oleh seorang psikolog bernama Viola Bernard dan seorang dokter bernama Peter Neubauer. Keduanya berpendapat bahwa sepasang kembar harus dipisahkan dari lahir dengan tujuan untuk meningkatkan perkembangan psikologis mereka. Percobaan pemisahan ini berakhir pada tahun 1980 dan karena takut eksperimennya ini mendapat kritik, Dr. Neubauer pun menutup dokumen ini rapat-rapat yang tersimpan rapih di Yale University dan rencananya tidak akan dibuka hingga tahun 2066. Namun takdir mengatakan lain. Di saat keduanya berumur 35 tahun, Paula dan Alice pun akhirnya bertemu dan baru mengetahui bahwa mereka adalah sepasang kembar. Pertemuan itu tidak akan terjadi jika Alice tidak mencari sang ibu kandung dan dari situlah ia baru mengetahui bahwa dirinya mempunyai kembaran bernama Paula. Tetapi sayangnya, dokter yang melakukan percobaan eksperimen itu tidak menunjukkan rasa penyesalan dan tidak ada permintaan maaf sama sekali. Bahkan dari 13 anak yang terlibat dalam eksperimen ini, baru 3 pasang kembar saja yang menemukan pasangan kembarnya. Sisanya tidak mengetahui kalau mereka sebenarnya kembar. Berlanjut ke dokumen paling rahasia berikutnya, yaitu rekaman penting seorang pekerja seks komersial bernama Matahari. Matahari adalah nama panggung dari seorang wanita bernama Margareta Gertruida Zelli yang berprofesi sebagai penari erotik, PSK, dan terakhir dituduh sebagai mata-mata pada Perang Dunia Pertama. Tuduhan ini berawal ketika ditemukannya sebuah tinta emas di dalam kamarnya yang menyebabkan dirinya mendapat tuduhan sebagai mata-mata yang menyebabkan kematian 50.000 tentara. Karena itulah pada tanggal 13 Februari 1917, Matahari ditangkap di kamar hotelnya dan harus menjalani eksekusi hukuman tembak pada 15 Oktober 1917 meski sebelumnya beberapa kali ia mengatakan bahwa dirinya bukanlah seorang mata-mata. Setelah eksekusi kematiannya, jasad dari Matahari tidak pernah diakui oleh keluarganya dan justru digunakan untuk penelitian medis. Fakta dari kasus ini tetap kurang jelas karena dokumen mengenai kasus eksekusinya sendiri disegel selama bertahun-tahun. Hingga pada tahun 1985, seorang pria bernama Rachel Warren Howe berhasil meyakinkan pemerintah pertahanan Prancis untuk membuka dokumen tersebut dan terungkaplah sebuah fakta bahwa Matahari bukanlah seorang mata-mata.
ke dokumen paling rahasia berikutnya, yaitu dokumen seorang wanita bernama Shirley Mason Ardell atau yang lebih dikenal dengan sebutan Shaybill. Menurut penelitian seorang psikiater bernama Dr. Cornelia B. Wilbur, Shaybill menderita kepribadian ganda yang terpecah. Wilbur menemukan 16 kepribadian berbeda antara satu dengan lainnya yang berada pada diri Shaybill. Hal itu diakibatkan karena perlakuan yang kejam dari ibunya sejak kecil. Namun sekarang penelitian yang dilakukan oleh Wilbur tersebut menimbulkan perdebatan di kalangan dunia kedokteran. Apakah kepribadian ganda itu benar-benar ada? Beberapa orang berpendapat bahwa 16 kepribadian Shaybill diciptakan oleh Wilbur sendiri selama terapi. Sedangkan Schreiber yang menulis buku tentang Shaybill menyatakan bahwa semua berdasarkan keterangan fakta dan dokumen dari Dr. Wilbur. Namun hingga saat ini tidak ada yang tahu kebenaran dari kasus tersebut. Pasalnya Dr. Wilbur sendiri tidak pernah menerbitkan laporan kasus itu dalam jurnal ilmiah manapun. Sehingga banyak yang menduga bahwa laporan atau dokumen yang dari Wilbur tersebut hanya fiktif belaka. Dokumen paling rahasia selanjutnya adalah dokumen mengenai Martin Luther King. Martin adalah seorang pendeta, aktivis HAM, pemimpin terpenting di Amerika dalam sejarah non-kekerasan pada zaman modern dan dianggap sebagai pahlawan bagi beberapa pihak di dunia. Tetapi sayangnya di balik sikap kepemimpinannya, ada sebuah fakta menarik mengenai Martin. Menurut Ralph Abernathy, seorang kolega dekat Martin dalam buku autobiografinya yang berjudul Down Walls Came Tumbling Down, menyebutkan bahwa Martin adalah seorang mata keranjang. Hal itu pun diperkuat dengan dokumen yang tersimpan bukan hanya dalam audio saja, tetapi juga dalam sebuah video. Tetapi sayangnya dokumen mengenai rekaman ini harusnya diterima oleh Martin. Namun sang istri Coretta yang menerima rekaman tersebut dan secara sengaja menyetelnya. Berikutnya mengenai dokumen tentang UFO Prancis. Meski pada awalnya sempat menimbulkan kontroversi, namun di tahun 2007 lalu, Pusat Nasional Studi Ruang Angkasa Prancis meluncurkan sebuah website yang mendokumentasikan lebih dari 1.600 penampakan selama 5 dekade dan sekaligus menjadikan Prancis menjadi negara pertama yang membuka kepada publik mengenai penampakan UFO yang telah dilihat oleh beberapa saksi mata. Dokumen mengenai keberadaan UFO selama ini memang selalu ditutup-tutupi keberadaannya. Hal ini berkaitan dengan teori konspirasi pemerintah yang berusaha menutupi segala sesuatu yang berkenaan dengan UFO karena takut akan menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Dokumen-dokumen tentang UFO yang awalnya selalu ditutup-tutupi ini akan selalu diperbaharui untuk memudahkan para ilmuwan untuk mengakses data penelitian. Dan dokumen paling rahasia yang terakhir adalah surat dari Dr. David Kelly, seorang ilmuwan asal Inggris, ahli perang, yang bekerja untuk Departemen Pertahanan Inggris dan juga sebagai mantan anggota PBB untuk inspektur senjata di Irak. Namanya mulai dikenal publik sejak ia mengadakan sebuah diskusi yang tidak resmi dengan seorang wartawan BBC, Andrew Gilligan. Dalam pembicaraannya tersebut, David menceritakan tentang dokumen penting pemerintah Inggris mengenai senjata pemusnah massal di Irak. Selain itu, dokumen tersebut juga menceritakan drama politik Inggris mengenai laporan intelijen yang membongkar kejahatan pemerintahan Tony Blair dalam kaitannya dengan perang Irak. Yang lebih mencengangkan adalah setelah pemanggilannya pada parlemen tanggal 15 Juli 2003, Dr. David Kelly ditemukan tewas bunuh diri pada tanggal 17 Juli, tepat 2 hari setelah pemanggilannya dari parlemen. Pemirsa, itulah 7 dokumen paling rahasia di dunia versi on the spot.